Jangan yoga, nanti terlambat lagi. Ya, kita berangkat sekarang. Mobil udah aku siapin semuanya, jadi mobil pengantin aku sama Aisyah dan Pelangi. Yang lainnya ada mobil yang lain, ya? Boleh, terserah. Yang penting kita cepet jalan. Sayang. Mbak Yu. Kamu dengerin aku. Kali ini biar aku yang masuk sendirian ya. Ini urusan aku sama Ashanti. Aku harus berani. Tapi Aisyah, aku tahu benar bagaimana Asanti dia bisa nekat berbuat yang tidak-tidak dan untuk itu aku tidak mau kau bertindak sendirian. Kamu mau kalau terjadi apa-apa? Hey, please. Kali ini aku ingin jadi wanita yang tegar. Kamu sendiri kan yang bilang. Biarin aku masuk sendiri ya. Kamu mau kalau terjadi apa-apa? Ayo, biar aku teman ke dalam. Ini semua demi Pelangi, Ray. Aku mohon. Tapi Aisyah, kamu tidak... Dan aku minta sama kamu gak usah khawatir ya. Please. Ashanti. Aisyah. Ashanti, aku mohon, batalkan niatan kamu untuk menikah dengan Mas Yoga. Karena kamu gak akan bahagia, Ashanti, aku mohon. Jadi menurut kamu, kamu doang yang berhak mendapatkan cintanya Yoga. Kamu ngambil cintanya Raihan, kamu ngambil cintanya Yoga, semua aja kamu rebut dari aku. Nggak seperti itu. Kamu begini karena kamu dikuasai oleh amarah kamu. Kamu nggak akan bahagia, Ashanti, karena kamu hidup tanpa cinta. Aku mohon, kamu denger ya. Aku nggak akan ngebatalin pernikahan aku sama Mas Yoga. Karena kamu udah ngambil Rehan dari aku, dan aku akan ambil semuanya. Termasuk cinta kamu, Yoga, dan Pelangi. Ashanti, dengerin aku. Kamu boleh ngambil Mas Yoga dari aku. Kamu boleh ngambil cintanya Mas Yoga. Tapi enggak dengan anakku. Aku gak mau dipisahkan dengan Pelangi. Gak akan. Ingat ya, kamu gak boleh ngambil Pelangi dari aku. Kamu gak akan bisa ngambil itu. Aku mohon Ashanti, siniin anak aku. Ashanti, aku mohon. Maafin mama, nangin anak aku. Ashanti! Mas Yoga? Ya ampun, Mas Yoga nggak boleh lihat Aisyah di sini. Kalau nggak semuanya bisa berantakan. Kamu gak boleh ngehalangin pernikahan aku sama Yoga. Karena ini satu-satunya cara supaya aku bisa membalas kejahatan kamu, Aisyah. Karena kamu udah ngerebut Rehan dari aku. Bye, Aisyah. Mas Yoga? Itu akad nikahnya udah mau mulai. Kamu udah siap? Aku siap. Yuk. Rasakan kamu, Aisyah. Aku harap kamu itu gak akan sadar sampai pernikahan ini berlangsung. Dan Mas Yoga, dia gak boleh tahu kalau Aisyah ada di dalam dan sedang aku kunci. Dia gak boleh menghalangi pernikahan ini. Dan dia gak boleh menghancurkan semua rencana aku. Padahal udah setengah jam Aisyah ke dalam, tapi
belum kembali juga. Gak berhasil membujuk Asanti. Jangan-jangan ada masalah atau sesuatu. Aku jadi merasa ragu. Atau aku susul saja ya? Ya, sebaiknya aku datangi dia. Berhubung saudari Aisyah tidak punya saudara laki-laki untuk menjadi walinya, maka wali dan saksinya dari pihak KUA. Astagfirullahaladzim. Kenapa kepala aku sakit banget? Kenapa aku ada di sini? Kemana Aisyah? Kenapa dia nggak ada di sini? Yoga dan Ashanti akan benar-benar menikah. Tapi Aisyah mana? Dia nggak ada. Aku harus menemukan dia. Sudah siap semuanya? Siap. Ya Allah, kamu di mana? Harus ku cari di mana Aisyah? Ashanti udah bawa Pelangi. Aku harus terus mencarinya. Aku nggak boleh nyerah. Tolong buka pintunya, tolong! Tolong buka pintunya! Ada suara gedoran pintu di sana. Tolong! Apa itu Aisyah? Aisyah, kamu kenapa bisa ada di sana? Gimana ceritanya? Rehan, ini semua pasti perbuatannya Ashanti. Ashanti tadi sama aku, dia berebutan Pelangi. Terus dia dorong aku, Rehan, dan aku pingsan. Aku gagal hamil Pelangi, Rehan. Dan Ashanti ingin benar-benar memisahkan aku dengan anak aku. Dan dia nggak mau mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan ini, Rehan. Aisyah, mereka akan melakukan ijab kabulnya. Aku kemarin mencarimu, Aisyah. Ayo kita pergi. Kenapa kamu nggak halangin dia? Aku gagal halangin dia. Kenapa kamu nggak halangin dia sih, Rehan? Aku nggak mau pisah sama anak aku. Aku harus batalin pernikahan itu. Aisyah! Saya terima nikahnya dan kawinnya Aisyah binti Fauzi Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Barakallahu malana walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kalian sekarang sudah resmi menjadi suami istri. Sekarang kita udah bersatu lagi. Aku, kamu, sama Pelangi. Jadi, Ashanti udah resmi menjadi istrinya Mas Yoga. Enggak, ini nggak mungkin. Mereka nggak boleh menikah. Aku nggak mau kehilangan Pelangi. Ya Allah, Rehan. Kepala aku pusing banget. Aisyah, mungkin karena tadi kamu sempat kebentur. Aisyah, Ya, keluar lagi. Sebentar ya, sebentar. Kok bisa sih tiba-tiba cincin itu jatuh dan mengelinding keluar? Apa ini pertanda buruk? Gimana kalau Aisyah berhasil keluar? Terus Yoga ngeliat Aisyah. Aku harus pastiin semuanya aman.
Aisyah, kamu nggak boleh begini. Kamu harus kuat. Ayo bangun, Aisyah. Aisyah, bangun. Aisyah. Oke, sayang. Semoga kita jadi suami dan istri selama-lamanya. Sekarang giliran aku ya. Kamu rasakan pembalasanku ini, Aisyah. Aku udah berhasil merebut orang-orang yang kamu sayang. Yoga dan Pelangi. Aisyah. 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 Kamu sudah sadar? Kamu nggak apa-apa? Aku ada di mana? Aisyah, kamu di rumah sakit sekarang. Dokter bilang kamu nggak apa-apa. Ashanti Rehan. Dia udah sah menikah dengan Mas Yoga. Kesempatan aku untuk bertemu Pelangi semakin kecil. Aku mengerti, tapi kamu nggak perlu sedih. Karena aku pikir apa yang terjadi ini bukan akhir dari segalanya. Aku benar-benar kehilangan anak aku, Rehan. Jangan putus asa begitu, Aisyah. Hapus air matamu. Bukankah kamu nggak boleh begini? Kamu harus kuat, Aisyah. Ini semua demi Pelangi anakmu. Pasti dia juga tidak ingin terpisah dari ibunya dan selalu bersama. Aku udah benar-benar kehilangan Pelangi. Aku gagal mengambil Pelangi, Rehan. Sampai kapan aku harus terpisah dari anak aku? Bukannya gagal, Aisyah. Ini hanya penundaan sementara saja karena biar bagaimana kan di sana ada Yoga. Yoga itu adalah ayahnya, jadi aku pikir nggak mungkin kalau dia menyakiti anakmu. Kalau sudah menyangkut Pelangi, aku pikir kamu harus mengambil pilihan yang tepat. Jangan sampai salah dan kamu menyesal. Sekarang ini keadaan memang makin sulit. Tapi aku yakin bahwa Allah pasti akan memberi jalan. Itu kamu harus yakin. Kamu bener, Rehan. Aku gak boleh putus asa. Aku yakin Allah udah memberi jalan terbaik buat semua ini. Dan aku yakin suatu hari nanti aku bisa berkumpul lagi dengan Pelangi. Ini baru benar. Kamu itu harus kuat dan optimis. Karena kamu gak sendirian. Kamu jangan lupa bahwa ada aku, ada mama dan ibu kamu juga yang selalu mendukung kamu kan? Kamu gak kekurangan apa-apa. Kamu harus lebih kuat ya. Optimisme itu hal yang penting karena dengan begitu kamu bisa menghadapi dunia dan kamu tidak akan terkalahkan. Kamu gak perlu khawatir. Rehan, terima kasih ya. Kamu selalu bantuin aku. Aisyah, kamu itu sekarang udah menikah lagi sama aku, berarti kamu adalah salah satu dari keluarga ini. Jadi kamu jangan sungkan-sungkan, ya? Mas, kamu tau gak? Aku tuh seneng banget. Karena sekarang keluarga kita kembali utuh. Iya. Bagus ya, Yoga. Bagus sekali. Bisa-bisanya ya kamu punya rencana licik ngebohongin mama, ngebohongin istri kamu, ngebohongin mertua kamu. Kita capek-capek dandan, datang ke sana gedungnya kosong. Kamu keterlaluan banget sih, Yoga. Ma, aku minta maaf ya. Ya aku ngelakuin itu karena aku mau menghindarkan hal-hal yang gak diinginkan. Menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari siapa? Dari kita? Kamu pikir kita semua ini musuh kamu? Aisyah, ini semua gara-gara kamu. Lihat nih, kamu membuat anak saya jadi tidak menghormati orang tuanya dan tidak menghormati istrinya. Apa-apaan sih kamu nih? Ma, ini gak ada hubungannya sama Aisyah ya. Ini semua aku ngelakuin atas inisiatif aku sendiri. Hari ini aku resmi menikah lagi sama Aisyah. Aku ingatkan sama kalian semua. Jangan pernah macem-macem sama Aisyah atau Pelangi. Ya. Hello, Yoga. Kamu harus sadar sayang. Kamu berani mengancam mama.
Kamu berani mengancam kita semua? Ini keluarga kamu, Yoga. Mama nggak nyangka, gara-gara perempuan ini, kamu membela dia. Kamu korbankan Mama. Ma, aku ini udah menikah sama Aisyah. Itu udah kewajiban aku sebagai suami untuk melindungi istri dan anak aku. Ya, jadi aku mohon mulai sekarang jangan macam-macam sama Pelangi ataupun Aisyah. Yaudah, kita ke kamar ya. Tuh kan mah, baru juga Yoga nikah sama Aisyah tapi sikapnya udah berubah total. Gimana nanti? Bisa-bisa aku gak dianggap sama sekali mas sama Yoga. Udahlah Sasa, nggak usah nambah-nambah. Mama jadi pusing. Gak nyangka Aisyah luar biasa. Semakin kesini, kita semakin terpuruk gara-gara perempuan itu. Ini bener-bener keterlaluan. Sasha. Pusing banget. Akhirnya, sekarang aku sudah menjadi istrinya Mas Yoga. Perasaan Aisyah pasti hancur. Hei. Hei. Aisyah, kamu kenapa? Malam ini akan jadi malam pertama bagi aku dan Yoga. Malam dimana aku akan menjadi istri Yoga seutuhnya. Aisyah, kamu capean ya? Yaudah kalau gitu kamu istirahat ya. Oke? Apa yang harus aku lakukan? Aku kan gak cinta sama Mas Yoga. Tapi aku juga gak mau buat Yoga curiga. Yaudah, kamu tidur aja dulu. Aku keluar, oke? Mas. Aku mohon, kamu gak usah keluar ya. Ini kan malam pengantin kita. Udah sebaiknya kita menghabiskan waktu berdua. Hei, Syah. Kamu tahu gak, aku udah kangen banget berduaan sama kamu seperti ini. Aku akan bayangin kalau saat ini aku sedang bersama Raihan. Supaya semua lebih mudah untuk aku lewati malam ini. Ya Allah, saat ini Ashanti udah resmi menjadi istrinya Mas Yoga. Semoga mereka menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Aku sebel banget, Ma. Hari ini aku resmi dimadu sama Yoga. Aku nggak rela kalau aku harus berbagi sama Aisyah. Apalagi kalau aku tahu Yoga akan lebih mencintai Aisyah daripada aku. Tenang Sasha, tenang. Kamu harus ingat, tujuan kita bukan untuk mendapatkan cintanya Yoga, itu nggak penting. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan semua harta dan kekayaannya Yoga. Aku tahu, Ma. Tapi aku nggak bisa terima kalau aku dimadu sama mantan pembantu aku sendiri. Apalagi sekarang Aisyah udah berubah banget. Dia udah nggak lemah kayak dulu, Ma. Dia udah berani menantang Mama Indah, apalagi sama kita. Tenang sayang ya. Ini semua tidak akan berlangsung lama. Apalagi setelah kita menjebak Yoga kemarin. Kita tinggal nunggu waktu yang tepat, lalu kita akan melemparkan bom itu. Boom! Lalu meledak. Setelah itu, kita akan mengumumkan kehamilan kamu. Lalu Yoga akan mengira bahwa itu adalah anaknya. Dan ini adalah sangat berharga untuk kita. Posisi kita di dalam rumah ini akan semakin kuat. Karena bagaimanapun juga, kamu adalah istri pertamanya Yoga. Jadi siapapun tidak akan pernah bisa menggeser posisi kamu. Ya, kamu sabar aja dikit lagi. Mama benar. Kita harus cepatnya bertindak, Ma. Sebelum ada yang curiga soal kehamilan aku. Aisyah, sedang apa kamu di sini? Nggak apa-apa. Aku lagi nyari angin aja di luar. Aisyah, sebaiknya kamu mulai membuka kehidupan kamu yang baru. Kamu belajar membuka hati kamu untuk menerima laki-laki lain selain Yoga. Maksud Ibu? Apa kamu nggak perhatiin? Selama ini Narehan itu begitu baik dan perhatian sama kamu. Sepertinya dia itu sangat mencintai kamu. Gak ada salahnya kamu belajar membuka hati kamu buat Rehan. Ibu yakin dia itu laki-laki yang baik. Dan dia itu bisa membahagiakan kamu, Aisyah. Tapi Bu, Rehan gak mungkin punya perasaan apapun sama aku. Dan aku hanya menganggap Rehan itu sebagai sahabat, gak lebih. Ternyata Aisyah hanya menganggapku sebagai sahabat dan cintaku bertepuk sebelah tangan. Tapi tidak apa-apa. Aku akan tetap menunggunya sampai mencintaiku. Rehan. Di sini rupanya. Dari tadi aku mencari kalian, ternyata di sini. Iya, Ibu sama Aisyah lagi mencari angin. Ibu Wulan, aku mau minta izin membawa anak ibu jalan-jalan. Silakan aja kalau Narehan mau ngajak Aisyah keluar, nggak apa-apa kok. Saya mau ajak dia pergi ke suatu tempat. Pergi? Pergi kemana? Tempatnya kamu akan tahu nanti. Ya. Rehan, indah sekali. Aisyah, aku tahu. Apa yang terjadi padamu betul-betul buruk. Yoga, Ashanti, benar-benar nyakitin kamu. Bahkan saat ini masalah pelangi, tapi kamu harus lebih kuat dari sebelumnya. Aku sangat berharap bahwa kembang api itu bisa membantumu menutupi suara tangisan kamu. Dan menutupi kamu yang sedih. Sehingga kamu lebih tenang.
Rayhan, aku benar-benar takut. Aku benar-benar takut kalau aku akan dipisahin sama anak aku. Aku gak bisa hidup tanpa Pelangi. Teruskan. Puaskan kau menangis. Puaskan. Tapi besok kamu harus lebih kuat. Rayhan, maafin aku. Aku udah janji sama kamu kalau aku akan jadi wanita kuat. Tapi nyatanya aku gak bisa menahan kesedihan ini, Rayhan. Kamu gak aku larang menangis kan? Teruskan kau menangis. Hari ini, menangislah sepuasmu. Silakan, menangislah. Rayhan, sekali lagi makasih ya. Kamu udah hibur aku malam ini. Aku tahu ini yang kamu butuhkan, Aisyah. Karena besok, kamu akan jadi wanita yang lebih tegar. Sebaiknya kamu masuk kamar karena kamu butuh istirahat kan? Rayhan, apa semua ini kamu yang buat juga? Ya. Begini Aisyah. Dulu Mama sering mendongengkan soal 1000 burung kertas yang konon bisa mengabulkan dan memenuhi harapan. Itu cerita Mama. Jadi aku berharap dengan doa dan usahamu itu tidak akan sia-sia. Kamu buat ini sendirian? Ya, memang kenapa? Tapi kamu kan sibuk kerja. Kamu masih sempat buat ini buat aku. Udah jangan dipikirin. Sekarang kamu istirahat ya. Udah tengah malam. Dah. Selamat malam. Gimana kondisi kamu Aisyah? Udah lebih baik? Ada masalah? Nah Rayhan, gimana? Mama kamu udah berangkat umroh? Ya, tadi sempat nelpon sebelum Mama masuk pesawat. Semoga semuanya lancar ya, Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan mama kamu diberi kelancaran ya ibadahnya. Amin. Begini. Mama berpesan, biasanya kan Mama selalu mengantarkan sumbangan ke orang yang tidak mampu. Tapi karena sekarang Mama sedang umroh, maka Mama minta Bu Wulan yang mengantarkan sumbangan itu langsung ke sana. Insya Allah, Ibu akan lakukan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ini mohon diterima ya, ini sumbangan dari Bu Dewi. Dan Bu Dewi mohon maaf, titip salam tidak bisa hadir karena Bu Dewi itu sedang umroh. Dan mohon diterima, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Makasih ya Bu. Jadi sehat
badan-badannya. Ya ampun, si Wulan perempuan kampung ngapain lagi pakai di sini? Pakai acara sumbang-sumbangan ke orang. Assalamualaikum. Waduh, luar biasa ya. Dunia kok sempit banget ya. Di mana-mana ketemunya kamu lagi ya, Bu Wulan ya. Kamu itu ternyata perempuan yang sangat munafik. Bilangnya kamu tidak merestui kalau anak kamu menikah dengan anak saya. Kamu nggak setuju kan? Tapi ternyata, kamu tahu nggak? Anak kamu akhirnya menikah dengan anak saya. Saya tahu. Pasti diam-diam kamu dan anak kamu sengaja mau mengeruk, mau menghabiskan harta anak saya. Karena uangnya banyak. Benar begitu kan? Pakai ikut-ikutan lagi di sini. Sumbangan ke orang-orang. Mau ngapain? Mau apa? Mau ikut-ikutan seperti saya? Nggak mau kalah? Iya, nggak mau kalah sama saya. Astagfirullahaladzim Bu Indah. Dari dulu Bu Indah tuh nggak pernah berubah ya mulutnya. Selalu aja menghina saya. Maaf ya Bu. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah tertarik dengan hartanya Bu Indah. Ingat Bu, harta itu cuma titipan Allah. Kapan aja Allah mau ngambil bisa habis sekejap. Jaga mulut kamu. Sembarangan banget mendoakan saya. Hah? Doa tuh yang benar. Begitu. Ibu Indah memang orang kaya, tapi berhati busuk. Astagfirullahaladzim. Astaga, ibu-ibu, dengarkan, kayaknya nggak pantas deh pakai jilbab kok mulutnya seperti itu. Kamu benar-benar kurang ajar. Biar tahu rasa, itu masih mending. Seharusnya kamu jatuh ke comberan. Itu paling cocok buat kamu. Oh ya, ibu-ibu, maaf banget dengan kejadian ini. Tapi tolong banget dengarkan saya. Ya, ibu-ibu lihat sendiri. Ini Bu Wulan nih hatinya nggak tulus loh. Jangan pernah menerima sumbangan dari orang-orang yang hatinya nggak tulus, nggak baik. Ibu-ibu nggak mau kan terima barang-barang yang nggak halal? Ya kan? Jangan. Ibu-ibu tenang aja. Saya udah bawa sumbangan khusus buat ibu-ibu. Jangan terima dari Ibu Wulan ini ya. Jangan. Nggak halal. Ya? Hati-hati dengan sikap dan kata-kata ibu. Saya yakin ibu akan kena pembalasan ini semua. Oh, kamu mau nyumpahin saya? Gak bakalan kena sumpahan kamu di dalam kehidupan saya. Justru akan balik lagi ke kamu. Ibu-ibu saya permisi ya. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Yoga, kalau aku perhatikan pembangunannya sangat bagus. Gimana? Aku pikir ini akan jadi properti yang hebat. Ya, bagus kok. Dan, oh ya aku mau tanya. Kamu kenapa di sini? Kenapa kamu nggak bulan madu? Aku pikirkan karena kamu habis jadi pengantin, pastinya kamu punya rencana untuk bulan madu. Bener kan? Kayak bulan madu bisa tunggu dulu lah. Kan masih banyak banget kerjaan juga kan yang harus dikerjain. Kamu atur baik-baik ya. Menurutku ini bagus, sangat bagus ya. Ya menurut gue juga tempatnya juga bagus sih, lokasinya kan juga pas Iya, ya. iya. Yoga! Siapa lo? Lu gak apa-apa? Lu gak apa-apa? Siapa lo? Yoga! Yaudah, kita mencar ya. Lu kesana, gua kesana. Ya. Ya. Berhenti! Siapa kamu? Siapa? Aku tanya kamu, siapa kamu? Hendra? Ini... Kamu mau habisin Yoga? Iya, karena aku gak sabar. Aku gak sabar lihat keluarganya Indah jatuh, hancur. Terus kalau Yoga mati, selesai semuanya. Tapi kamu
Kenapa kamu peduli sama si Yoga? Oh, karena kamu tahu dia tuh saudara kamu. Hah? Jadi kamu merasa kamu tuh tanggung jawab sama saudara kamu, Yoga? Hah? Sampai kamu lupa tujuan kamu tuh apa? Tujuan kamu tuh itu hancurin Indah Subroto. Dan kalau Yoga mati, semua selesai. Dan balas dendam kita udah tercapai. Paham kamu? Bukan begini cara yang kau mau. Cara yang kamu pakai ini benar-benar gegabah. Ingat, tujuanku nggak pernah berubah. Tapi aku nggak mau pakai cara yang kasar. Kamu ingat baik-baik ya. Jangan sekali lagi kamu pakai cara kasar itu pada Yoga. Kamu ngerti itu? Rehan! Dia siapa sih? Dia yang tadi jatuhin batu-batunya. Hah? Sekarang mana dia? Aku nggak tahu Yoga, tapi aku udah berusaha untuk hentikan dia, tapi aku gagal. Dia berhasil kabur. Yaudah, sekarang kita ke rumah sakit ya. Gue takutnya lu kenapa-napa. Tadi kan lu kena tangan dan bahu dan lain-lain. Aku nggak apa-apa, Yoga. Tapi yang penting kan kamu sendiri nggak apa-apa. Kita selamat. Lukaku nggak seberapa. Dan kamu nggak luka kan? Rehan, makasih ya lu tadi udah lindungin gue. Kalau enggak, aku juga nggak tahu apa yang terjadi sama gue. Makasih ya. Udah lah, Ga. Gue makin utang budi sama lo. Tapi tenang aja, gue akan balas utang budi gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raihan, kamu kenapa kok jalannya kayak gitu? Punggung kamu sakit? Iya. Tadi kebetulan ada sedikit kejadian di tempat proyek. Ya, ada kecelakaan kecil. Tapi aku nggak apa-apa. Ya udah. Kamu coba-coba aku lihat lukanya ya. Aku nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar aku lihat. Ya ampun, Rehan ini lukanya cukup parah. Punggung kamu berdarah. Berdarah? Ya. Oh gitu. Ya udah, kamu harus buru-buru ke dokter Rehan. Ini nggak bisa dibiarin. Nggak usah, aku nggak apa-apa. Nanti juga baik sendiri. Enggak Rehan, ini kalau dibiarin nanti infeksi. Aisyah, udah deh, nggak perlu ke dokter. Rehan, ya udah, aku yang obatin ya. Kamu duduk ke situ aja. Aku ambil obat dulu. Tunggu ya. Rehan, boleh aku lihat lukanya? Awas. Iya. Sabar ya. Tahan ya. Bentar. Maaf Rehan. Nggak apa-apa. Coba aku lihat ya. Rehan, ya ampun lukanya. Tunggu. Bentar ya. Tahan ya. Kok bisa gini sih, Ray? Gimana kejadiannya? Ada yang ceroboh di proyek? Tadi waktu di proyek, aku bersama Yoga memeriksa proyek. Tiba-tiba ada yang melempar batu bata ke Yoga. Apa? Ada yang mau celakain Yoga? Siapa, Ray? Aku udah lindungi dia. Makanya jadi aku yang kena. Tapi Yoga nggak apa-apa kan?
kamu lebih khawatirin dia. Dia selamat, kamu tenang aja, oke? Maaf Ray, aku nggak maksud kayak gitu. Tapi aku cuma mau tahu kabarnya Yoga aja. Udah deh, bukan hal yang penting. Ya aku bisa ngerti kamu lebih mengkhawatirkan Yoga karena aku ini kan bukan apa-apa. Ya udah cukup, nggak usah diobatin. Rayhan. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Dan ini pun juga buat kamu. Nih, antingnya aku desain khusus loh. Kamu suka kan? Kenapa sih yang kayak gini harus Yoga? Kenapa bukan Rayhan? Nyenengin hati perempuan itu nggak harus selalu dikasih barang kali, Mas. Oh. Kamu kutus amat? Kamu gak suka barangnya? Enggak, bukannya aku nggak suka, tapi kan sayang aja kalau boros. Aku juga tahu kok kalau kamu sayang aku, tanpa kamu harus kasih barang mewah kayak gini. Iya. Kasih ya. Iya. Yoga begitu baik dan manjain aku. Tapi kenapa aku malah kesel? Dan aku anggap dia terlalu lebay. Dan aku malah berharap Rayhan yang lakuin semua itu ke aku. Ashanti, aku mohon, batalkan niatan kamu untuk menikah dengan Mas Yoga. Kamu gak akan bahagia, Ashanti, karena kamu hidup tanpa cinta. Enggak, aku gak akan menderita. Aku bukannya gak bahagia. Sok tahu kamu Aisyah. Dia pikir aku gak bahagia. Aku bahagia. Ini yang aku mau. Menjadi dia untuk merebut Yoga dan Pelangi. Aku memang mau menjalani ini. Karena kebahagiaan aku adalah merebut kebahagiaan dia. Kamu Aisyah. Rayhan, nih aku buatin makanan buat kamu. Kamu pasti capek banget kan dari proyek? Dimakan ya? Aku belum lapar. Nanti aja kalau lapar. Mau kerjain ini. Lagi pula kalau capek, ya istirahat. Udah tinggalin aja, nanti aku makan. Kalau kamu gak mau ninggalin aku yang pergi. Rayhan! 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 Aisyah, kenapa nak? Aku nggak tahu Bu, sikap dia jadi aneh gitu. Tadi dia bilang sama aku, katanya di proyek ada kecelakaan. Dan di situ ada Mas Yoga. Aku sempat menanyakan kabarnya Mas Yoga. Tapi dia pikir aku nggak mencemaskan dia, jadi dia marah sama aku. Itu namanya dia cemburu sama kamu. Cemburu? Iya, karena kamu itu lebih khawatir sama Yoga dibandingin dia. Wajar laki-laki itu cemburu, berarti Rayhan itu jatuh cinta sama kamu. Ya namanya kalau laki-laki cemburu, kelakuannya jadi kayak anak kecil. Jadi ternyata begini ya yang dirasakan Ashanti. Ternyata memang gak enak banget.
Rey, kok belum dimakan sih? Ini kan buatan aku, masa kamu gak makan? Udahan dong ngambeknya. Jangan kayak anak kecil deh. Masa Pak Bos ngambek sih? Lagi pula, kalau aku tahu yang ketik ban traktor itu kamu, ya aku pasti khawatirin kamu. Masa yoga? Udahan ya marahnya. Sekarang kamu makan ya. Kamu suapin aku ya? Iya. Oke. Gitu dong. Nih. Nih. Oh, Aisyah! Shanti, apa kamu kehilangan akal sehat? Kenapa itu tadi kamu lakukan? Coba kalau tadi kena Aisyah, pasti... Coba, apa alasanmu? Kamu tanya aku kenapa? Hah? Kamu amnesia? Aku gak suka lihat kamu sama Aisyah. Dia tuh so alim ya. Dia so gak ngerebut kamu. Tapi nyatanya, dia itu ngerebut kamu. Dia pepet terus. Ashanti, kamu itu betul-betul buta ya. Kamu nggak tahu apapun. Aku atau dia sama-sama nggak ngapa-ngapain. Cukup! Kamu nggak usah belain dia. Aku nggak buta, Rehan. Aku bisa lihat kamu lagi deketin dia. Ashanti. Ashanti, kamu nggak punya hak berbuat begini padaku atau Aisyah, oke? Ini urusan kami. Jadi kamu nggak boleh berbuat begini lagi. Ashanti, aku mohon kamu jangan seperti itu sama aku. Aku nggak pernah melakukan itu. Pak Satpam sini Pak. Ada apa Ibu? Bisa dibantu? Kalian kok diem aja sih? Lihat, di sini ada yang berbuat mesum. Kalian diem aja ya ada yang berbuat mesum di komplek kalian. Nih, yang satu cowoknya pakai baju kayak gini. Dan yang perempuan itu so alim tapi buruk. Busuk kamu tuh Aisyah. Ashanti, kamu ini udah gila ya? Apa maksud tuduhanmu? Kenapa kamu begitu tega pada Aisyah? Aku nggak ngerti jalan pikiran kamu. Tenang. Yang dia bilang itu nggak betul. Aku lagi luka dan sedang dirawat. Jadi nggak ada berbuat mesum. Coba lihat ini. Nah, ada lagi ini. Ini lihat. Jadi aku nggak asal bicara. Makanya semua ini adalah tuduhan palsu dari dia yang nggak suka. Tapi kalau kalian nggak percaya, ini rumahku. Aku ini orang baik-baik dan aku tinggal di sini bersama ibuku. Astagfirullahaladzim, Ashanti. Tega sekali kamu menuduh saudara kembar kamu sendiri. Bu dengerin ya. Aku nggak pernah anggap dia sebagai saudara kandung aku. Ashanti, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan dengarkan kata-kata dia. Dia itu anak saya. Dan ini Aisyah juga anak saya. Ini masalah keluarga. Ashanti, ibu mohon. Redakan amarah kamu. Semakin kamu marah, semakin kamu jauh melihat semua itu dari kebenaran. Ashanti, Aisyah sama sekali gak berusaha merebut apapun dari kamu. Kalau kamu marah, benci sama ibu, karena ibu gak mempertahankan kamu dari bapak kamu. Tolong, kamu jangan salahkan Aisyah, jangan benci sama Aisyah. Terus belain dia. Terus.
terus belain anak kesayangan ibu. Astagfirullahaladzim. Ashanti, kamu dengerin aku mohon. Pakai akal sehat kamu, Ashanti. Jangan gara-gara kamu cemburu buta, kamu jadi seperti ini. Ini dosa, Ashanti. Aku takut semuanya berbalik kepada kamu. Lagi pula kamu udah menikah sama Mas Yoga, ngapain kamu di sini? Apa itu pantas? Aisyah, kamu nggak usah ngajarin aku. Aku benci sama kalian. Aku benci kalian semua. Ashanti, ibu mohon. Jangan benci sama kami. Kami tuh sangat sayang sama kamu. Ibu mohon kamu jangan benci sama kami, Ashanti. Enggak. Aku bukan keluarga kalian. Dan Aisyah, aku bukan saudara kamu. Dan kamu bukan ibu aku. Kamu tuh keluarga sama kita. Kita satu keluarga, ibu mohon. Ashanti, Ashanti jangan benci. Aku berharap aku nggak terlahir dari keluarga ini. Yang sabar ya Bu ya. Ashanti. Dah, iki lo tak bikin ke ramuan. Iki isinya jahe, serai, lada, pokoknya macem-macem. Dan kamu seger. Ayo, diminum. Ya wes, habisin ya. Kenapa tuh? Nggak enak ya jamu? Astagfirullahaladzim. Sakit. Nah. Bibir. Meri panas lagi jamunya. Kamu sih pakai sedotan dong ini. Lo aku nggak tahu kamu sariawan merah semuanya darah. Masa sih? Iya, coba lihat. Aduh, Bayu. Aduh. Diobati ya. Kok bisa sih? Tapi bukan dari jamuku kok. Aduh, ini kenapa sih? Nanti ke dokter ya. Enggak usah ke dokter, malu sama dokter. Ya wes tak bikin ke jamu yang lain buat sariawan. Iya. Sebentar Mbak ya. Yu. Aduh. Ya. Ya Allah, kenapa semua mulut aku jadi sariawan begini? Hati-hati dengan sikap dan kata-kata ibu. Saya yakin ibu akan kena pembalasan ini semua. Oh, kamu mau nyumpahin saya? Gak bakalan kena sumpahan kamu di dalam kehidupan saya. Justru akan balik lagi ke kamu. Ibu-ibu saya permisi ya. Assalamualaikum. Enggak. Gak mungkin aku kena sumpah perempuan miskin itu. Tolong! Saya mau melahirkan! Ya Allah! Ibu mau melahirkan. Astagfirullahaladzim, Bu, kenapa ibu ke rumah sakit sendirian? Saya bantu ya? Tapi saya nggak bisa bayar, Bu. Bu, ibu tuh fokus aja sama bayi yang ibu mau lahirin ya. Suster! Aduh! Ayo Bu, tarik nafas lagi Bu. Lagi Bu. Ayo ibu lebih kuat lagi. 2. Tarik nafas lagi Bu. 1. 2. Ayo Bu, lagi Bu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ini anak ibu. Terima kasih Bu.
Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Selamat pagi sayang. Sayang. Pagi sayang. Yoga. Jadi ternyata bukan Raihan. Kamu tidurnya pulas banget. Aku jadi nggak tega bangunin. Mana mungkin bisa Raihan? Semua itu tadi hanya bayangan aku aja. Aku kan menikah dengan Yoga, bukan Raihan. Yuk bangun. Aku mau ngurus Pelangi dulu ya. Pelangi. Bentar ya. Kenapa sekarang aku malah terjebak dengan Yoga setelah pernikahan ini? Sedangkan Aisyah, dia malah jadi dekat sama Raihan. Dan sekarang, aku juga harus urusin Pelangi. Setiap kali lihat wajahnya Pelangi, aku jadi kebayang wajah Aisyah dan Raihan. Aku juga kebayang wajah ibu yang dari dulu hanya mikirin Aisyah terus. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Santi, Aisyah sama sekali nggak berusaha merebut apapun dari kamu. Kalau kamu marah, benci sama ibu, karena ibu nggak mempertahankan kamu dari bapak kamu. Tolong, kamu jangan salahkan Aisyah, jangan benci sama Aisyah. Aku benci dengan sikap mereka. Aku jijik. Aku nggak akan membiarkan mereka terus bahagia. Pelangi, kamu denger ya. Kamu gak akan mendapatkan kasih sayang ibu kamu. Dan aku akan lampiasin semuanya ke kamu. Biar kamu tahu bagaimana rasanya tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu.